Kriminalisasi dan kriminalisasi. Majelis Hakim yang mulia, berikut ini saya sampaikan keberatan saya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan nota keberatan yang dibuat dan dibacakan oleh penasehat hukum saya untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan zalim yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada saya sebagai berikut. Dakwaan pertama. Kesatu, terdakwa Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagaimana atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 45 dalam kurung 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Atau kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan asal-usul harta kekayaan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim yang mulia, sebagai seorang wanita yang bukan berlatar belakang pendidikan formal di bidang hukum, izinkan saya menyampaikan keberatan pribadi untuk mendapatkan keadilan atas tindakan zalim yang saya alami berdasarkan fakta, dan dengan ini saya mengetuk hati nurani dari Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya didakwa telah mencemarkan nama baik Reza Gladys karena saya telah mereview produknya yang sangat berbahaya. Selanjutnya saya memposting dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Atas kejadian tersebut, Reza Gladys mencari-cari saya dan meminta untuk bertemu dengan alasan untuk mereview produknya yang baik-baik. Saat ini, saya ini public figure, orang kenal saya yang sudah punya nama, dan setiap yang ingin bertemu dengan saya, pastinya saya akan anggap itu adalah bisnis yang bernilai. Tidak bisa sembarangan orang dengan tiba-tiba ingin bertemu dengan saya tanpa alasan yang jelas, karena saya pernah trauma dimanfaatin hanya untuk mengejar popularitas saya saja. Semua berjalan dengan perhitungan bisnis, termasuk dengan adanya permintaan Reza Gladys untuk mereview produknya dengan baik-baik. Ada jasa, ada uang, dan ada harga. Ada kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan halaman 5 terkait percakapan Ismail Marzuki dengan Reza Gladys, yaitu jadi kalau misalnya Reza pengen kita tidak yang ada pendampingan khusus dari dokter spesialis di dalam jeruji besi. Saya menemui dan bertanya di dalam hati,
Satu, apakah saya pernah melakukan kerugian terhadap negara? Dua, apakah saya pernah melakukan aksi teror? Saya pernah melakukan perusakan fasilitas negara. Majelis Hakim yang mulia, berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini saya selaku terdakwa memohon Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan. Satu, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154/JKTSL/EOH 2/06/2025 tanggal 24 Juli 2025 batal demi hukum atau menyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak sah. 2. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, atau 1. Menetapkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 154/JKTSL/EOH 2/06/2025 yang diperiksa dan diadili dalam perkara nomor 362/PID Sus/2025 PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 489/PBT G/2025 PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. 2. Menetapkan perkara nomor 362/PID Sus/2025 PN Jaksel untuk ditangguhkan atau dihentikan dahulu sampai dengan perkara perdata nomor 489/PBT G/2025 PN Jaksel selesai dan berkekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Majelis Hakim yang mulia, bahwa saya sampaikan juga eksepsi ini dikhususkan untuk ketiga anak saya. Yang bernama Laura Binjani Mawardi, Askara Kila Mawardi, dan Arkana Mawardi, bahwa percayalah, kami bukan seorang pelaku teroris, kami bukanlah pelaku pembunuhan, kami juga bukan gembong narkoba. Akan tetapi, mengapa kami diperlakukan seperti penjahat yang sangat berbahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini? Sejak 4 Maret lalu, saya tidak bisa berkumpul lagi dengan anak-anak saya, tidak bisa menjalankan ibadah puasa bersama-sama, dan juga hari raya Idul Fitri bersama-sama seperti layaknya umat muslim pada umumnya. Hal ini sangat menyayat hati dan menyiksa batin saya. Teruntuk ketiga anakku, kami kangen. Yang sabar ya nak, dan jangan lupa selalu mendoakan kami yang saat ini masih berjuang untuk tetap teguh memegang kebenaran. Kami juga sangat yakin kebenaran bisa disalahkan tetapi tidak bisa dikalahkan. Pasti tak lama lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Segala
suarakan keadilan walaupun langit akan runtuh. Majelis hakim yang mulia, akhirnya di penutupan eksepsi pribadi ini, doa dan harapan saya, berikan saya umur yang panjang agar saya bisa melihat orang-orang yang zalim kepada saya dan sahabat saya Ismail Marzuki mendapatkan umur yang panjang, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab seketika kepada mereka yang menzalimi saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia segera menghentikan kezaliman dan penzaliman terhadap saya dan sahabat saya Ismail Marzuki. Semoga majelis hakim yang mulia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tantangan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum dan mafia skincare maupun manapun, serta mengembangkan semua tirai kezaliman. Kezaliman adalah perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolong orang-orang yang zalim dan mereka akan dijauhkan dari rahmat-Nya. Jika ada orang yang zalim, maka doa orang yang zalim akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Asy-Syura ayat 42, sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka itu mendapatkan azab yang pedih. Hud ayat 113, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedang kamu sekali-sekali tidak mempunyai seseorang penolong pun selain dari Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. An-Nisa ayat 168. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula akan menunjukkan jalan kepada mereka. Bahwa sebagaimana disebut dalam hadis Rasulullah SAW, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Karena itu janganlah kalian saling menzalimi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan orang-orang yang zalim akan digigit oleh kedua tangannya di hari kiamat karena penyesalan. Minta maaf atas kezaliman siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik menyangkut kehormatan maupun sesuatu yang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalan, meminta maaf pada hari ini di dunia, sebelum datang hari yang tidak bermanfaat, benar dan diam. Majelis hakim yang mulia, saya meminta dari hati yang paling dalam agar dalam putusan seorang menghentikan proses hukum yang zalim terhadap saya, serta membebaskan saya dari terpenuhinya rasa keadilan sekaligus menyelamatkan tantangan hukuman dan sendi-sendi keadilan di negeri. Terakhir, izinkan saya membacakan salah satu kutipan ayat suci Al-Quran pada surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimanakum pencak silat, karate, taekwondo. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kepada satu kaum atau golongan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu dekat dengan takwa, dan bertakwalah, karena Allah sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala yang kamu kerjakan. Jakarta, 1 Juli 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sudah diberikan hak kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan dan sudah dibacakan. Tentunya selanjutnya adalah hak dari penuntut umum untuk memberikan tanggapan, dan tanggapan akan kita berikan kesempatan pada Selasa tanggal 8 Juli 2025. Saya ulangi, hari Selasa 8 Juli 2025. Kepada terdakwa untuk tetap jaga sehat, kembalikan ke tahanan, dan kepada penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan lagi terdakwa pada hari dan tanggal yang telah disebutkan tadi. Untuk sidang hari ini selesai dan mengingat kami memperoleh informasi bahwa dari awal untuk terdakwa kita Mirza ini akan diadakan sidang mediasi pada hari ini juga. Mengingat ini adalah tahanan dari majelis hakim dalam perkara pidana ini, kewenangan sepenuhnya ada di bawah kewenangan majelis hakim, dan hingga hari ini kami belum memperoleh penetapan terkait dengan menghadirkan terdakwa Nikita Mirzani pada persidangan perkara perdata tersebut. jadi sampai hari ini majelis masih tetap pada penetapannya bahwa terdakwa tetap ditahan, ya, itu cukup. Dan kita ingatkan kepada penasihat hukum bahwa seperti saya sampaikan tadi, ini soft copy, ya, baik eksepsi dari penasihat hukum maupun terdakwa, untuk segera bisa di email yang sudah kita sampaikan segera setelah sidang ini ditutup, ya, baik kepada kami maupun kepada penuntut umum. Begitu, ya, untuk kelancaran semuanya. Begitu. Jadi ini yang menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh penuntut umum. Terdakwa ini saat ini adalah harus mediasi dalam perkara 889. Nah, karena dia menjadi tahanan majelis hakim, maka tidak ada yang bisa bahwa terdakwa ikut sidang mediasi. Jika majelis hakim mengizinkan, dia terdakwa bisa ikut sidang mediasi di ruang mediasi. Bukan tapi permohonan untuk bisa ikut sidang mediasi karena berdasarkan tema ada kewajiban terdakwa sebagai penggugat prinsipal hadir dalam perkara mediasi tersebut. Mohon kebijaksanaan dan kearifannya majelis hakim. Terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan dari penuntut umum maupun dari penasihat hukum, ya, saya sampaikan bahwa terdakwa tetap dalam penetapan penahanan kami, dan selama belum ada surat yang masuk ke kami, kita tidak bisa mempertimbangkan dan tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan. Itu, ya. Kembali lagi kita tunda hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 untuk tanggapan dari penuntut umum. Terdakwa tetap jaga sehat, mulai dari tahanan, dan penuntut umum diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa lagi pada persidangan yang akan datang. Amin. Amin. Amin yang tabah amin. Iya tabah ya. Sebentar kali Bang, santai. Buru-buru amat. Yang tabah ya. Dobelin bayarnya. Balik-balik babu mantap ya. Sehat ya. Sehat-sehat. Ya semoga jujur lah semua. Justice maksudnya Nikita Mirzani. Semoga jujur semua. Balik-balik babu. Gak macam gak maksudnya. Asli kelihatan. Semangat. Asli kelihatan satu-satunya. Kita semangat. Lawan kriminalisasi.
Hukum komedian ini. Lawan kriminalisasi. Semangat. Amin. Kami maju terus kami. Lawan kriminalisasi. Amin. Lawan. Ya, boleh Mi, boleh. Jalan dulu, Pak. Di bawah tangga itu. Ya. Kasih lewat, Bang. Blokin aja kasih jalan, Bang. Kasih jalan. Kanan sana tuh. Kasih jalan, Bang. Bang, kasih jalan dulu, Bang. Bawah tangga aja. Di sini ada sidang Mami. Kasihan nih. Ya. Tadi kita. Kok mundur sih? Beb, ke belakang aja boleh kok. Ami boleh Foto ntar dulu. di bawah tangga, Say. Ya. Sampai melihat. Oke, awas Bor. Tuh di bawah tangga tuh. Tuh di situ tuh. Biar kan. Di situ tuh. Nanti ke jauh satu-satu. Awas. Ami, tadi gimana Ami? Sempet nangis juga di dalam, keinget anak-anak seperti apa? Itu di situ tuh. Tuh wawancaranya di situ tuh. Mau, Kaniki baik kok, Kaniki mau. Iya. Boleh di sini nggak? Hati-hati, woi. Hati Bang. Tangga. Ya sini aja, sini. Bebaskan Nikita. Di sini aja Mi. Sini aja. Kaniki, gimana? Sini aja. Sekalian. Sana. Sini. Jongkok. Dokter Rocky temenin Dokter Rocky, boleh? Bang Fawad. Kaniki gimana tadi nangis di dalam juga keinget anak-anak? Nangis di dalam keinget anak-anak seperti apa Kaniki? Tadi Pembaca baca SFC. nangis. Memang ya kan di dalam SFC ini ada anak-anakku juga. Kasihan mereka udah 4 bulan. Biasanya kan jemput anak sekolah, antar anak sekolah, weekend pasti kita pergi. Atau enggak, ini kan udah mau dekat tahun ajaran baru juga, pasti kan pengennya kalau lagi sama anak-anak liburan, tapi kan terhalang gara-gara kasus ini gitu. Ya tadi nangis karena kangen sama anak. Terus tadi di dalam juga teman-teman juga nangis di dalam, Dokter Oki dan lain-lain. Iya, Bu Cinta Luna juga ikut mau nangis. ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dokter Oki, Zack, Bu Cinta Luna, Reva, Lucky yang pada datang, Dea, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan, support aku juga kan. Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga gantian Reza yang masuk penjara. Tadi Kaniki juga pengen BPOM ditutup karena mafia skincare masih berkeliaran. Kalau ketemu anak, ya kalau di Rutan Pondok Bambu itu kan ada jamnya. Dan anak-anak kan sekolahnya di internasional, jadi pulangnya jam 4 sore, jam besukan habis. Karena di Rutan itu ada telepon, bisa wartel yang bisa video call. Jadi sekarang lewat video call dari wartel yang ada di Rutan. Dulu waktu masih di Polda masih bisa ketemu anak sering. Kalau sekarang enggak, karena jauh dan jam sekolah anak pulang tuh beda. Itu juga kalung tulisan anak-anak, Ami. Iya, karena rindu. Aku juga mau bilang makasih buat Bang Fahmi dan tim lawyer. Bang Fahmi tadi aku juga pas dia bacain SFC aku sempet nangis karena aku lihat dia itu kayak papahku gitu. Aku lihat dia baca SFC tuh kayak aku ngelihat ada sosok papahku di situ. Mungkin apa sih kayak mau Terima sampaikan kasih. ke anak-anak? Yang mau disampaikan, ya sabar ya Aska, anak-anak sabar. Loli juga, kakak Loli juga semangat terus. Sebentar lagi ini akan selesai, nanti kita liburan bareng. Tadi
Niki juga minta BPOM ditutup karena mafia skincare masih Ya, berkeliaran. memang ditutup aja karena nggak guna juga ada di Indonesia. Kak Niki tadi bilang dizolimi juga, Iya. mungkin dizolimi seperti apa sih Kak Niki? Ya seperti yang kalian dengar tadi. Pesan buat RG Kak. Pesan buat RG semoga kamu puas karena yang udah aku juga bisa menjarain orang yang laporin aku kok. Kak, sekarang aibnya terbongkar satu persatu. Ibunya juga katanya seperti itu, gimana tuh Kak? Kak Niki nggak diizinin hakim untuk conference. Kak Niki katanya hakim nggak ngizinin. Sidang kasasi Kak Niki. Kak Niki. Langsung. Woi, jangan jalan woi. Woi, gelap woi. Lampu. Yuk, lampu boleh kali lampu. Kan Niko langsung. Ini nggak diizinin hakim untuk sidang konfirmasi. Iya. Kak Niki hari ini nggak diizinin. Jadi gua kunjungin lu ya. Sorry Kak. Nih kepala siapa ya? Bapak center kepalanya. Kak Niki hari ini nggak diizinin terus. Ya nggak diizinin memprestasi Ibu. Itu selfie kamera depan. Itu selfie kamera depan. Oh selfie. Kak Niki nggak diizinin sidang. Konprestasi gimana nih Kak? Nggak diizinin? Tahu juga ya. Banyak ini kayak banyak kecurigaan juga nggak sih Kak? Ya mudah-mudahan pemerintah lagi masih ada yang benar. Kak apa sih Kak yang dikangenin Kak selain anak-anak Kak? Anak aja. Tapi mantau nggak sih pertumbuhan anak-anak itu melalui Bapak? Satu. Papa kan you disconnect my. Awas Kak. Seperti ibunya terus suka. Udah lihat ya Pak. Gimana ini ya? Rumput jalar. Terus Sobi juga kasus. Kata-kata hari ini kan Niki. Kata-kata mulu nih. Kangen Kak Niki. Besok sidang panel. Besok. Iya, sidang panel. Besok hadir. Kata-kata hari ini. Oke, Kak Niki sehat-sehat. Turn off my Bluetooth loh. My Samsung. Mbak. Iya, Mam. Udah yuk. Cinta patitin tuh yo mama. Banget, lengkap banget, menyentuh banget. Semoga bisa kena ke hatinya Hakim dan semua yang ada di sana untuk memberikan benar-benar keadilan. Karena juga tadi kan kata Bang Fahmi kan ada kesalahan yang melaporkan adalah Reza Gladys. Padahal produknya si jarum itu adalah produk dari PT Gavitsya. Yang mana itu kan di situ bisa dilihat ownernya siapa. Kok yang melaporkan bukan orang yang menjadi korbannya gitu, bukan dari pemilik produk itu sendiri. Coba kita pikirkan lagi deh, ada apa ini gitu. Kak, tadi juga ada demo juga kita pendapat sebagai sahabat. Iya bagus kalau Nikita Mirzani didukung dan sampai ada demo seperti itu, berarti masyarakat kan sudah bereaksi terhadap adanya diduga ya ada yang harus kita sama-sama pantau dan kawal gitu loh, keadilan dan kebenaran yang sesuai
Kalau memang salah, memang sesuai nggak apa-apa. Tapi ini kalau udah nggak sesuai, terus banyak hal yang sepertinya ini seperti kriminalisasi. Kalau kita diam aja kan ini nggak bagus untuk hukum di Indonesia gitu loh. Makanya ini kita pantau benar-benar tuh, karena bukan cuma membela seorang Nikita Mirzani, tapi ini mewakili untuk kita semua sebagai warga negara Indonesia. Seperti itu sih, oke? Insya Allah minggu depan saya hadir ya, hari Selasa ya. Oke. Minta komentarnya dong, Ahmad Dhani lagi marah-marah ternyata drama ya. Itu bilang sama Ahmad Dhani gak usah drama-drama deh, yang tenang-tenang aja, anaknya nikah tinggal nunggu cucu. Owner dari Makassar. Gak akan pernah gitu. Ya memang takutnya emang dong. Kami udah dapat teror apa itu dong selama ini berada sama kan ada teror terbaru. Pertama doxing ya, pertama doxing.